qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi amin. Wa akidu li awwalil uqudi akidu bil akhir la yu'akidu. Ini kaidah termasuk ma yuktafaru bil ibtida, ulanglah, tapi kebalikannya wala yuktafaru bil dawam. Bagi ay akidu al uquda, akidu li awwalil uqud, kuatkan, syaddidu wahtab, beepik, berjaga, waspadalah bagi awal-awal akad bima lahul akhir, tapi di akhir akad la yu'akidu, ada dikuatkan. Pemulaannya aja bahasa kita waspada benar. Ay akhiru dzalikal aqdi kaman tazawwaja ammatan bi syartih, sebagaimana orang yang menikahi lawan budak, jaga-jaga di syarat-syarat di awal. Nah, tidak. Tapi karena sudah terjadi pernikahan, imbah itu syarat itu kan ditekan-tekan lagi, benar. Apa syaratnya? Contoh, haram menikah. Nah, haram menikah bagi orang yang anin. Anin itu apa? Kotet, lamah, pucuk. Ya kalau dek, itu haram nikah. Itu ada kamu di nikah tuh. Akidu di awalil, ukut. Bima la yu'akidu, bima lahul akhir la yu'akid. Tapi di akhir akad tiba tutup kawin. Setahun, 2 tahun, udah tuha. Lamah, pucuk. Mana ya Pak? Ada apa lagi? Nah itu. Ika menang awal-awal nih. Baik Pak. Nih, itu doang kawin terus. Apa? Paras dia kah? Marah rajing juga sudah. Marah enggak ada kan? Kalau yang marah rajing. Kalau yang amuk sudah main akan tahan lagi, amuk bener sudah. Kau kok kayak hilir kan? Kau lihat kederet saja. Seperti orang yang menikahi ammah. Nah itu bisyarti dengan syarat-syarat ammah, menikahi dengan ammah. Ada syarat di bawah tuh. Nah jadi karena kalau sudah terjadi perkawinan, syaratnya itu biarkan dia lagi. Kenapa apa lagi? Lah. Itu syaratnya di bawah ada, seperti takut zina. Kan sudah kawin lewat ammah, kan mungkin lagi takut lewat zina. Ya kan? Ada dia lagi hilang itu. Nah itu pada apa lagi? Di akhir akad kan dikuatkan lagi. Best. Di bawah ada syaratnya itulah bisyarti nikah ammahi arbaatun, yaitu 4 syaratnya. Salah satu nikah, 3 dalam nikah Allah yakuna tahta qurrah, bahwa di bawah itu ada lagi orang yang merdeka, walaysa qurrah, bahwa ia itu lemah meminang yang merdeka, wa ayyaqab zina, dan ia takut zina. 3 syaratnya. Wa syartu bil ammah, dan syaratnya di diri ammahnya, yaitu Islam diri si ammah. Jadi setelah kawin, sebelum kawin itu, sebelum akad nikah itu ya takut jujur lawan zina, dan kadang lagi orang yang merdeka, hanya ada budak, maka bolehnya kawin lawan budak. Kayak itu kan nikah lawan budak, lawan budaknya. Nah tetapi kalau dia sudah kawin, ada lagi kayaknya tentang kekhawatiran terhadap terjadi perzinahan. Ada lagi hilang kan apa lagi maksudnya? Nah itu awal ukutnya ya diberatkan. Syaddidu li awalil ukut bima lahul akhir la yu'akid, ay la yu'akid lo bima lahul akhir. Itu akhir ukut. Paham lah. Nah iya ini terus lagi. Wa ibaratu Zarkashi, nah cari ke kawaid Az-Zarkashi, apabila kakak ini nah cari kawaid Zarkashi. Jadi kan banyak dapat kaidah-kaidah yang serupa, improvisasi dari kaidah-kaidah itu. Makanya Pak rajak mengira beban ini, mengira mengarang kaidah, kira mengarang. Sepaling mengarang juga bang. Karena kita belum paham sudah kaidah itulah. Kita kau improvisasi coba ikam nih. Mahir syair, catukan terbangnya bisa. Karena orang bisa menyair, mencatuk terbang kada bisa, pasti monoton di situ aja lagunya. Tapi kalau orang bisa tahu di nada, tangga nada, menyair bisa, menyanyi bisa, dia improv
dirubah-rubahnya nadanya itu yang penting kada lepas daripada nada. Nah, daripada terbang ketukannya itu lah bisa sih. Kamu kalau bisa palas tuh ujung-ujungnya. Tapi ada yang palas tapi baik buat palas ya lah. Palas lebih kali daripada nada lah. Nah, wa ibaratu zarkasi yugtafaru fil fusukh ma la yugtafaru fi ibtida'il uqud. Nah, diampuni katanya kada papa fil fusukh kalau di tengah-tengah lah, tidak diampuni kalau mengawali dari akad. Atau kaidah lain yugtafaru indal infirad ma la yagtafiru indal ijtima. Ketika seorangan kada papa, tapi ketika berkumpul kada boleh. Nah, misalnya kali membuka aurat tinggal di badang sorangan gak apa-apa, aduh apa kalah. Tapi kalau orang banyak boleh bisa masuk. Atau kayak kasus ini seruling lawan gendang. Nah, seruling lawan gendang itu ketika terkumpul berdua itu dikumpulkan. Nah, dikumpulkan itu haram hukumnya. Tapi ketika berasing gendang aja, nah itu kada diharamkan lah. Terus famin furu'iha tahrimud dufni. Nah, termasuk ke kaidah nang yugtafaru idal infirad ma la yugtafaru idal ijtima. Kalau menunggal seorang anak diampuni kada apa-apa, tapi tidak diampuni masalah maksudnya ketika terkumpul. Di mana? Tahrimud dufi wasyababah. Keharaman duf gendang Rabbana. Nah, wasyababah dan seruling. Kalau seruling suling. Itu mujtami'ain kalau terkumpul keduanya. Nah, bila khilafin tanpa ada khilaf. Seruling lawan gendang. Nah, bi khilafihima dengan menyalahi keduanya indal infirad. Tapi khilaf masalah kedua macam ini nang gendang semacam, seruling semacam indal infirad ketika kada berkumpul. Orang mainan seruling aja tuh khilaf ulama. Mainan gendang aja khilaf ulama. Lah fa'alal khilaf. Wa kadza qala Ibnu Shalah, dan seperti ini mengatakan Ibnu Shalah. Kenapa yuk? Karena pengharaman biasanya adat di masa lalu itulah apabila ada gendang lawan seruling itu kan disebut apa? Alat syaitan. Karena di situ ada panggilan syaitan. Karena biasanya apabila ada seruling gendang di situ tak kumpul ada ikhtilat bini-bini lawan laki-laki. Dan bini-bininya menari-nari, melenggok-lenggok, membuka auratnya. Nah, laki-laki menyawer, minuman keras dan sebagainya macam. Nah, lalu apabila terkumpul dua macam tuh, iya sudah. Nah, iya sudah. Tak kumpul di situ ilatnya. Ya, itu alasan pengharamannya lah. Karena pernah terjadi di masa Rasulullah, bini Rasulullah yaitu Aisyah sedang bermusik. Lalu waktu itu ada dua penari, dua artis, anak-anak, anu bujang-bujang dari orang Ansar, orang Madinah. Masuk Abu Bakar, jadi Abu Bakar, ini alat musik syaitan. Melihat seruling lawan apa tadi? Melihat duf tadi lah. Nah lalu dia masuk Rasulullah, hal la taf'ali bi baiti Rasul, kaini gaika bagi Rasulullah. Masuk Rasulullah, biasanya dak guma, tinggalkan ini, biarkan. Karena likulli qaumin 'id wa 'iduna hadzal yaum. Karena setiap orang itu ada masalah senang-senangnya, sementara hari senang kita ini sedih kita. Nah, seandainya Rasulullah mengharamkan dua alat itu, kadang mungkin Rasulullah mencegah Abu Bakar. Pasti Rasul ikut menegur, jangan ya Rasulullah, haram. Nah, tapi Rasul kadang melarang. Dak, umat tinggalkan hanya tekannya, karena di situ dilihat Rasul kadada terjadi ikhtilat. Laki-laki dan bebinian kada terkumpul, minuman keras kada terkumpul. Nah, kada terjadi diharamkan di situlah. Apa mungkarat kada ada, muharramat kada ada di situ. Nah, lebih cakanya haram. Saat itu memusikan dilarang Rasulullah. Cakanya haram karena takhirul bayan an waqtil hajat la yajuz. Menunda keterangan sementara di situ dihajatkan itu la yajuz, kada boleh. Tapi kenapa Rasul kada melarang? Nah, itu. Tapi para ulama ada pula membatasi, bukan sekedar setiap hari. Karena likulli yaumin aid. Karena setiap orang tua ada kaumin aid, setiap orang tua ada aidnya. Nah, lalu aiduna al yaum
raya kita ini di sini. Nah makanya bagi sebagian ulama tuh ada membolehkan saat-saat pesta-pesta boleh, selama kada jadi mungkarat. Pesta kayak pengantinan boleh musik-musikan, nah, atau acara hari raya boleh musik-musikan, tapi catatannya kada ada mungkarat, jangan ikhtilat, minuman keras, nah itu. Dan jangan melalaikan meninggalkan waktu yang wajib. Karena zaman dahulu itu banyak kiai kalau hendak bermusik gitu mempersiapkan tuh dari pagi 2-3 hari mempersiapkan panggung, alat, pulang ada sembayangan. Nah lalu musik mulai sore musiknya habis asar musik sampai subuh, maghrib, isya, subuh ada sembayangan, juhur melandau. Nah ini kan melalaikan. Nah sehingga terjadi pengharaman. Nah seandainya kita mendengar musik di HP, apakah terjadi kita kayak itu menyiapkan itu selesai ya kalau situ ada ikhtilat, ada mungkarat, muharamat, miras ada. Tapi kalau menyebabkan yang diharamkan aur mendengar itu aja begawi dakon lagi haram. Nah itu nah, musik ini apa diharamkan lah, ringtone tuh musik, lagu Indonesia, lagu kebangsaan, musik adalah satu ulama yang mengharamkan lagu kebangsaan. Ayo kalau berdiam berarti maksiat berjamaah gitu. Kalau haram nih musik kebangsaan, ulama kan yang mengharamkan, ya kan tidak lah. Seandainya bujur haram berarti maksiat berjamaah. Tapi kan tidak. Kenapa? Oh disitu kan tidak ikhtilat, disitu kan ada minuman keras. Nah, bisa. Bahkan itu untuk apa? Berarti kalau memandang pada ilat, kalau memandang kepada ketaatan, nah mengumpul-ngumpul ngapa-ngapa, itu bisa aja. Yang penting kan terjadi mungkarat atau yang diharamkan. Hendak lebih jelasnya hukum musik ini bukaikam ceramah Ustadz Adi Hidayat satu. Oh itu Muhammadiyah, oke kalangan Inu udah jangan siapa Profesor Doktor Syekh Ahmad Sarwat. Kurang apa lagi sini tuh 4 madhab Quran. Nah, kurang apa lagi sini tuh fikihnya. Buka aja ke YouTube, aku mengikuti aja lah Profesor Doktor Ahmad Sarwat. Ahmad Sarwat. Alim masya Allah, fakih. Oke, masya Allah. Nah disitulah. Kita kitab bahari aja alasannya apa? Orang bahari alasannya mungkarat. Nah kita sekarang mungkaratnya bisa haram bisa kada. Ada mungkarat haram kada gitu kan. Habis. Wa minha sebutin lagi lah. Iza ubadila fil zihar labzul wad dhuhri. Apabila diganti dalam kasus jihar mama lawan ziharnya. Ini mau kumpul dua nih. Belukuk ikam anuai kayak belukuk mamaku. Tuh lawan zihar. Nah, di situ bi anqala anti alayya kaya di ukhti. Anti alayya tu taswir taghyir lafzain. Anti ini merubah daripada dua lafaz anti engkau kaya di ukhti. Pertama zahrun diubah dengan yadun. Umon diubah dengan ukhtin, diubah. Fa innahu in infarada ibdalu ahadihima lam yadurra. Seandainya ia itu merubah salah satu lah dari keduanya, itu keduanya aja lah, keduanya salah satu memat tangan ikam kaya mamako lam yadurra, maka kada mudarat ay lam yadurra fi subuti zihar, tetap terjadi zihar kalau sebuting saja. Nah wa in abdalahuma, seandainya mengganti keduanya Pak, zihar wal yad itu ada wal yad wal om ada nusaknya Pak, wal yad wal om kah? Hah? La'alla sab wal om kan kalau zihar lawan tangan satu pun kan tadi zihar lawan mama, berarti zihar lawan om. Diubahnya keduanya kama dzukir mama. Yad anti alayya kayadi ukhti. Nah kaita tangan lawan zihar. Tangan lawan zihar. Ukhti lawan om. Itu kedua diganti ya kama dzukir lam yakun ziharan qat'an, karena keduanya diganti kada termasuk zihar. Nah, keduanya kalau sebuting aja itu kan masih kada pengaruh, kada efek lagi. Nah makanya sih yugtafaru fil iftirat la yugtafar indal ijtima. Ketika infirat berasing termasuklah itu kada di yugtafar
diampuni, artinya kada mudarat tetap terjadi, tapi la yuktafar ilijtima, tapi tidak diampuni, berarti apa tuh? Mudarat ya kala, mudarat ketika terkumpul kadua. Nah, terkumpul kadunya kata-kata zihar lawan kata-kata mama, dibuang kaduanya kadada. Mama yadon tangan diserupakan ka okton kan, orang mama mereka okton tuh kaduanya kadada. Nah itu apa? Lam yakun ziharan, kada termasuk kata-kata zihar qat'an bila khilafin. Nah kenapa? Karena la yughtafar indal ijtima, tidak diampuni, berarti apa? Mudarat berhimpun itu mudarat dari segi zihar, kada termasuk zihar lagi, memudaratkan makna zihar, jadi kada zihar lagi itu ngarannya. Makanya lam yakun ziharan qat'an. Walam araha mangkulatan, dan aku pun kada menemukan pendapat ulama yang dikutip daripada beberapa kitab pada aku temukan di sinilah intah. Wa ya ibaratun bimana muttahid, nah ibarat itu sama. Kada qala ibatu suyuti pada suqi ma dzakara an-nadhim wal ibatu aula ahsan wa am wal am yughni al-khas wal aqsa. Nah, ibarat yang lebih utama ia yang paling bagus, yang paling umum. Wal am, ibarat yang paling umum, yughni mengkayakan anil akhas, dari ibarat yang paling khusus. Ya apa ibaratnya tadi? Awalil uqudi akidu bima lahul akhir la yuakidu. Maknanya ibarat yang umum itu lebih, kaidah itu memang sifatnya umum, kuliah kan, kuliah sifatnya umum itu lebih bagus. Wa ma ya'kiru alaihi qaulun fit tuhfah ba'da qaulil matan la yasi'u ta'liq ikhtiyar wala fasqin wallahu a'lam bisawab.